Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat pagi. Oke, mudah-mudahan kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kalian baik-baik saja masih dalam kondisi BDR, belajar di rumah. Masih bersama Pak Agus Heriwinarno. Mapel PPKN kelas 12. Pertemuan kemarin kita masuk di bab 1 kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita sudah membahas di materi mana hak dan kewajiban warga negara. Kita untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Oke, lanjut. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Nah, itu berarti Pancasila itu menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan dalam materi sesi ini. Tapi yang jelas untuk sesi ini nanti kita menyelesaikan dulu tentang nilai dasarnya dulu ya. Baru kemudian kalau sudah kita lanjut di nilai instrumental dan nilai praksisnya. Oke, lanjut. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Oke, nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya nilai dasarnya adalah ketuhanan, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nilai-nilai dasar tersebut itu sifatnya universal atau umum, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Oke, lanjut di hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat. Misalnya sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian di sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Nah, kewajibannya apa saja warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini? Itu ada beberapa, misalnya memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya, dan sebagainya, itu kan. Lanjut di nilai dasar sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Itu menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Nah, kewajiban setiap warga negara itu apa saja yang tertuang dalam sila ketiga, yaitu misalnya mencintai tanah air dan bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu beberapa kewajibannya. Lanjut di sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat ini menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilu. Terus, kewajiban yang tertuang dalam sila keempat itu apa saja? Misalnya,
Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi untuk dalam musyawarah mufakat, pertama itu musyawarah mufakat untuk mengambil suatu keputusan sebelum voting. Kemudian apalagi? Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Lanjut di sila ke-5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima ini mengamanatkan setiap warga negara untuk apa? Mengembangkan sikap gotong royong, kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan suka bekerja keras. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti tentang nilai-nilai dasar Pancasila ya, yang kaitannya tentang hak dan kewajiban warga negara. Nanti setelah ini kita akan berlanjut di hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumentalnya, gitu ya. Oke, lebih lanjutnya kita nanti ada penugasan di blog saya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, tetap sehat selalu, jaga kondisi kalian. Ikuti himbauan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.